Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Alia Oktaviani selaku moderator, bersama dengan rekan saya, Nur Fahira, Nisra Salsabila, Siti Armeta Syahrani, Hasni, Priskila, dan Muhammad Nabil Syedda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait permanganometri pada mata kuliah Kimia Farmasi. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui bahwa tujuan dari permanganometri ini untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja saya persilahkan kepada Nur Fahira untuk menjelaskan definisi dari permanganometri itu sendiri. Apa sih itu titrasi? Titrasi adalah suatu teknik laboratorium yang digunakan untuk menentukan suatu zat dalam larutan. Nah, proses ini melibatkan penambahan larutan dengan konsentrasi yang diketahui atau biasa disebut dengan titran ke dalam larutan yang konsentrasi zatnya ingin ditentukan, hingga reaksi kimia antara keduanya selesai atau mencapai titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen adalah zat jumlah rektan yang ditambahkan tepat atau sesuai dengan jumlah rektan dalam larutan sampel. Nah, hasil titrasi biasanya dihitung menggunakan volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen dan diketahui konsentrasi larutan titran. Teknik ini umum digunakan dalam berbagai aplikasi kimia termasuk analisis kuantitatif dan pengendalian kualitas. Definisi permanganometri. Permanganometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMnO4. Nah, metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, maupun alkalis. Kalium permanganat dapat bertindak sebagai indikator, jadi titrasi permanganometri ini tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan karena larutan KMnO4 sudah berfungsi sebagai indikator, yaitu ion MnO4 berwarna ungu setelah direduksi menjadi ion Mn tidak berwarna, dan disebut juga sebagai autoindikator. Dan umumnya titrasi dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Namun, beberapa senyawa lebih mudah dioksidasi dalam suasana netral atau alkalis, contohnya hidrasin, sulfit, sulfida, dan tiosulfat. Nah, itulah tadi definisi dari permanganometri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Priskila untuk menjelaskan prinsip dari permanganometri itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip percobaan permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai Audi indikator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi prinsip dari permanganometri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Siti Armeta Syahrani untuk menjelaskan reaksi-reaksi yang ada di dalam permanganometri itu sendiri. Next, reaksi. Dalam reaksi ion MnO4- bertindak sebagai oksidator, yang awalnya ion MnO4- ini kemudian akan berubah menjadi Mn2+ dalam suasana asam. Teknik titrasi ini biasa digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi dalam suatu sampel. Kalium permanganat merupakan oksidator yang paling baik untuk menentukan kadar besi yang terdapat dalam sampel suasana asam menggunakan larutan asam sulfat atau biasa kita kenal sebagai H2SO4. Adapun reaksi yang terjadi dalam suasana netral yaitu MnO4 ditambah 4H+ ditambah 3 elektron akan berubah menjadi MnO4 ditambah 2H2O. Kenaikan konsentrasi ion hidrogen akan menggeser reaksi ke kanan. Lalu ada reaksi yang terjadi dalam suasana alkalis yaitu MnO4- ditambah 3 elektron akan berubah menjadi MnO4 2-. Lalu ada MnO4 2- ditambah 2H2O ditambah 2 elektron akan berubah menjadi MnO2 ditambah 4 OH-.
Dan yang terakhir ada MnO4- ditambah 2H2O ditambah 3 elektron akan berubah menjadi MnO2 ditambah 4 OH-. Reaksi yang terjadi pada proses pembakuan kalium permanganat menggunakan natrium oksalat ialah 5C2O4- ditambah 2MnO4- ditambah 16H+ akan berubah menjadi 10CO2 ditambah 2Mn2+ ditambah 8H2O. Reaksi ini lambat dalam larutan asam, namun sangat cepat dalam larutan netral. Karena alasan inilah, larutan kalium permanganat jarang dibuat dengan melarutkan jumlah-jumlah yang ditimbang dari zat padatnya, yang sangat dimurnikan, misalnya pronalisis dalam air. Lebih lazim jika memanaskan suatu larutan yang baru saja dibuat sampai mendidih dan mendiamkannya di atas penganas uap selama 1 atau 2 jam, lalu menyaring larutan itu dalam suatu penyaring yang tak mereduksi seperti wol kaca yang dimurnikan atau melalui krus saring dari kaca maser. Pemanganat bereaksi secara cepat dengan banyak agen produksi berdasarkan reaksi ini, namun beberapa reaksi membutuhkan pemanasan. Selanjutnya, ada contoh reaksi oksidasi KMnO4 dalam suasana asam, yaitu 2KMnO4 ditambah 3H2SO4 akan berubah menjadi 2MnSO4 ditambah K2SeO4 ditambah 5O2. Lalu ada contoh reaksi oksidasi KMnO4 dalam suasana basah, yaitu 2KMnO4 ditambah H2O akan berubah menjadi 2MnO2 ditambah KOH ditambah 3O2 ditambah 3H2O. Dan yang terakhir, ada zat organik yang dapat dioksidasi dengan reaksi, yaitu C2H2O ditambah O2 akan berubah menjadi 2CO2 ditambah H2O. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Hasni untuk menjelaskan metode dari permanganometri. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu metode. Dalam permanganometri, ion permanganat di sini berperan sebagai oksidator yang bereaksi dengan senyawa yaitu reduktor dalam sampel. Nah, metode permanganometri didasarkan atas reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat dijalankan dalam suasana asam, netral, ataupun alkali. Jika titrasi dilakukan dalam lingkungan asam, maka akan terjadi reaksi MnO4- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron akan menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O, di mana potensial oksidasinya sangat dipengaruhi oleh adanya kepekatan ion hidrogen. Akan tetapi, konsentrasi ion mangan pada persenyawaan di atas tidak terlalu berpengaruh terhadap potensial redoks, karena konsentrasi ion mangan sendiri mampu mereduksi ion permanganat dengan membentuk ion-ion MnN3+ ditambah MnO2. Dalam suasana asam reaksi di atas berjalan sangat lambat, tetapi masih cukup cepat untuk memucatkan warna dari permanganat setelah reaksi sempurna. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal terkait permanganometri. Untuk itu saya persilahkan kepada Nisra Salsabila untuk membahas soal terkait permanganometri. Contoh soal yang pertama bagian A ini di mana pembuatan larutan titer. Soalnya mengatakan bahwa hitung volume larutan AgNO3 perak nitrat 8,5% bobot per volume, di mana berat molekul AgNO3 itu 170, yang harus diukur untuk membuat 500 ml larutan AgNO3 0,1 normalitas. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus pengenceran. Namun sebelum itu kita harus ketahui dulu normalitas dari AgNO3 8,5% bobot per volume. Dengan mengetahui 8,5% bobot per volume, artinya 8,5 gram dalam 100 ml. Yang diketahui itu kita masukkan ke rumus normalitas sama dengan W per BE, bobot ekuivalen, dikali volume. Jadi 8,5 gram normalitas dibagi 170 kali 0,1 liter, yaitu 8,5 gram per 17
yang hasil baginya adalah 0,5 normalitas. Nah, ya normalitas yang diketahui ini dimasukkan ke rumus pengenceran V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Jadi yang ditanyakan tadi kan volume, berarti V1. Jadi V1 dikali 0,5 sama dengan 500 ml kali 0,1. Hasilnya, hasil bagi dari 50 dibagi 0,5 yaitu 100 ml volume untuk bagian A. Oke, kita lanjut ke soal bagian B, yaitu pembakuan larutan titer. Di sini, di soal dikatakan bahwa pembakuan larutan titer AgNO3 dilakukan dengan cara ditimbang saksama NaCl, natrium klorida, dengan Bm 58,5, yaitu beratnya 0,6009 gram. Dilarutkan hingga volumenya tepat 100 ml. 20 ml larutan ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 1 ml indikator K2CrO4. Dititrasi dengan larutan titer AgNO3 hingga berwarna merah bata. Nah, di sini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Berarti ada 3 volume titrasi yang harus dirata-ratakan untuk dimasukkan ke dalam rumus miligreg. Sebentar. Jadi, kan tadi diketahui berat NaCl 0,600 gram, 6009 gram, atau kalau dikonversi ke miligram 600,9 miligram. Kemudian BmNaCl itu sendiri 58,5, dan diketahui bahwa Bm-nya itu sama dengan Be kalau NaCl karena valensinya itu 1. Nah, kita rata-ratakan volume rata-rata titrasinya 20,8 ditambah 20,7 ml tambah 21 ml dibagi 3. Hasil rata-ratanya itu 20,83 ml. Nanti sebentar dikasih masuk ke dalam rumus. Nah, NaCl tadi kan dilarutkan volumenya tepat 100 ml. Namun diambil 20 ml. Nah, kita mau tahu berapa gram atau berapa miligram NaCl yang diambil. Kalau 20 ml berarti 20 ml per 100 ml atau 1/5 dikali dengan berat dari NaCl itu sendiri. Jadi NaCl yang diambil itu langsung dibagi 5 dari berat keseluruhan NaCl tadi, yaitu 600,9 mg dibagi 5, hasilnya adalah 120,18 mg. Kita masukkan ini ke dalam rumus miligreg. Miligreg sampel sama dengan miligreg titer, yaitu miligreg NaCl sebagai sampel dan miligreg AgNO3 sebagai titer. Rumusnya miligram per Be sama dengan volume kali normalitas. Jadi miligram dari NaCl tadi, sampel tadi yang sudah dibagi 5 yaitu 120,18 mg dibagi dengan Be-nya 58,5 sama dengan 20,83 ml volume rata-rata titrasi dari AgNO3 dikali normalitas, karena normalitas AgNO3 yang ingin diketahui. Hasil bagi tadi 120,18 bagi 58,5, hasil baginya adalah 2,0544. Terus langsung dibagi dengan dipindah ruaskan volume titrasi rata-ratanya ke kiri, jadi 2,0544 dibagi 20,83 sama dengan normalitas yang mau diketahui. Hasil baginya adalah 0,0986 normalitas. Itulah normalitas dari AgNO3 untuk pembakuan larutan titernya. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi materi terkait permanganometri. Selanjutnya sebagai bahan kesimpulan, saya persilahkan kepada Muhammad Nabil Syadda untuk menyimpulkan materi terkait permanganometri. Jadi kesimpulannya, titrasi permanganometri merupakan metode titrasi yang sederhana namun efektif untuk menentukan kadar berbagai zat. Keunggulannya terletak pada tidak membutuhkan indikator tambahan dan kemampuannya sebagai oksidator kuat. Namun perlu diperhatikan bahwa titrasi ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan adanya zat pengganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian kondisi reaksi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara singkat, titrasi permanganometri adalah metode titrasi redoks yang memanfaatkan sifat oksidator kuat dari kalium permanganat dan perubahan warna yang khas sebagai indikator. Baik, itulah tadi materi terkait permanganometri dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.